menjelaskan hasil kerja kami, yaitu tugas Pak Saiful tentang pembuatan aplikasi kasir sederhana. Dengan saya Rizka Ananda Putri, NIM 231044165. saya Dinita Kurnia dengan NIM 064. Untuk membuat program ini, pastikan kalian sudah menginstal Laravel yang dapat kalian install di Laragon. Untuk pertama, masuk ke folder Research, lalu ke bagian View, buat file bernama kasir.blade.php. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan user interface pada web. Di dalam file tersebut, buat data transaksi dan buat form untuk melakukan penghapusan data. Buat button edit. Buat button edit dengan menggunakan atribut. Kemudian di bagian kolom sebelah kanan, buat form, insert, dan transaksi. Setelah itu, di dalam form, buat input tersembunyi untuk metode update. Kemudian, agar membuat tampilan lebih interaktif, tambahkan JavaScript. Selanjutnya, buka pada folder database, kemudian migration. Di sini kalian bisa membuat file dengan nama produk_tabel atau tabel produk. Berikut adalah codingannya untuk tabel produk. Selanjutnya, kalian bisa membuat kategori _tabel atau tabel kategori. Selanjutnya, membuat transaksi _tabel atau tabel transaksi. Dan yang terakhir adalah produk_tabel atau tabel produk. Baik, setelah melakukan migrasi database, sekarang masuk ke dalam folder model. Dalam folder model pada Laravel berfungsi sebagai penambahan Jembatan antara folder model pada Laravel berfungsi sebagai jembatan antara kode di aplikasi dan tabel di database. Masuk ke dalam file kategori .php. Di dalam file tersebut, buat kelas baru bernama kategori dan jangan lupa melakukan extend model. Kemudian di dalam kelas tersebut buat kode yang berfungsi agar satu kategori memiliki banyak produk. Selanjutnya, buat file produk.php. Di dalam file tersebut, buat kelas baru bernama produk dan jangan lupa melakukan extend. Kemudian di dalam kelas tersebut, buat fungsi public bernama kategori yang memiliki fungsi agar satu produk memiliki satu kategori. Lalu buat file bernama transaction.php. Di dalam file tersebut buat kelas bernama transaction dan jangan lupa melakukan extend model. Selanjutnya di dalam kelas tersebut buatlah fungsi public bernama produk agar satu transaksi menuju pada satu produk. Berikutnya, untuk menghubungkan view dan model, kita bisa membuka pada folder apps, kemudian http atau controllers. Pada controller akan menginputkan variabel dari request produk dan transaksi. Selanjutnya, membuat kelas dengan
nama kasir controller yang extend ke controller. Selanjutnya, untuk menampilkan halaman utama, kasir membuat sebuah function index bersifat publik yang berfungsi untuk menampilkan stok yang masih ada dan yang sudah berada di form. Pada tampilan ini akan ditampilkan semua data dari tabel produk dan transaksi. Kemudian membuat transaksi baru atau insert. Validasi produk ID dengan trigger ID pada database dan jumlah pembelian yang berupa intelijen dan memiliki satu data. Cek stok. Jika data dari variabel produk sama dengan stok dan kurang dari variabel jumlah, maka tampilan akan menampilkan pesan stok tidak mencukupi dan jumlah stok akan dipanggil dari variabel produk dan stok pada database. Kemudian membuat transaksi baru dengan ID barang. ID kategori yang akan di-trigger pada ID database dan jumlah pembelian yang diambil dari data variabel jumlah. Kemudian untuk mengurangi stok produk, data variabel produk, data dari stok akan mengalami pengurangan dan hasil ditempatkan pada variabel jumlah. Setelah disimpan, maka akan ada pesan bahwa transaksi berhasil. Kemudian untuk melakukan transaksi hapus, membuat function bernama destroy yang bersifat publik dengan parameter variabel transaksi. Jika transaksi sudah tersimpan dan berhasil, maka tampilan akan menampilkan pesan transaksi berhasil. Berikutnya membuat function update yang bersifat publik dengan parameter variabel request dan transaksi. Yang pertama, validasi input baru memvalidasi dari data jumlah pembelian berupa intelijen dan memiliki satu data. Yang kedua, hitung selisih kuantitas menghitung dari variabel new quantity yang kurang dengan data variabel quantity yang akan disimpan pada variabel quantity different. Berikutnya yaitu cek stok. Jika stok kuantitas bertambah pada data variabel kuantitas different dan data dari variabel produk lebih dari 0 dan kurang dari data variabel quantity different, maka menampilkan pesan stok tidak mencukupi untuk penambahan dan sisa stok akan didirect pada data variabel produk dan stok pada database. Lalu untuk melihat hasilnya, kita ketikkan di terminal. PHP artisan HTTP. Iki. Susah kalau tutupi. Salin di browser seperti ini. Ini ada ID, nama barang, jumlah, aksi. Kita bisa memilih sini. Biar lagi pencet-pencet defaultnya
Karena kelompok kami hanya beranggotakan 2 orang, jadi untuk job desk kami kerjakan bersama-sama mulai dari program, laporan, hingga edit video. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.